Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Rina Widiana. Saya berasal dari jurusan Hubungan Internasional dan di kesempatan kali ini saya akan membahas penyimpangan sosial beserta kasusnya guna memenuhi tugas sosiologi. Selamat menyaksikan. Di sini saya mengambil kasus tentang coret-coret pasca kelulusan pada era pandemi COVID-19. Nah, alasan saya mengambil kasus ini karena ini sangat terjadi di lingkungan saya, khususnya di circle pertemanan saya di SMA. Jadi pada saat di SMA dulu atau di SMK, saya memiliki teman dari jurusan yang berbeda. Pada saat itu kita sudah diimbau untuk tidak melakukan coret-coret setelah pengumuman kelulusan yang diumumkan oleh kepala sekolah. Kemudian secara diam-diam teman saya dari jurusan lain ini, kita bisa inisialkan A dan kelompoknya, mereka mengadakan coret-coret di suatu lapangan yang jauh dari sekolah dan bergabung dengan SMA atau SMK lain. Jadi dengan kata lain, dia mengajak teman dari SMA atau SMK lainnya untuk berkumpul dan melaksanakan coret-coret baju di sana. Tentunya ini sangat mengundang konflik karena teman-teman saya dari yang lain itu menahan diri untuk tidak coret-coret karena mereka akan menerima konsekuensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk ditahannya ijazah mereka. Singkat cerita, teman saya mempublikasikan foto coret-coret dia bersama pacarnya, kemudian diketahui oleh salah seorang guru saya, kemudian mereka dipanggil oleh pihak sekolah. Dan itu merupakan salah satu penyimpangan sosial yang terjadi baru-baru ini di lingkungan saya atau di circle pertemanan saya karena teman saya cukup dekat dengan saya. Baiklah, saya akan memberikan analisis semampu saya tentang penyimpangan di lingkungan saya mengenai coret-coret pasca kelulusan di era pandemi. Yang pertama ialah melanggar peraturan pemerintah. Kenapa saya bilang melanggar peraturan pemerintah? Karena seperti yang kita tahu dan sudah mendapatkan surat edarannya bahwa siswa ataupun siswi yang melakukan coret-coret pasca kelulusan akan mendapatkan sanksi penahanan ijazah dan itu sudah diaplikasikan oleh sekolah sanksinya. Kemudian yang kedua, adanya perilaku tidak terpuji yang tercermin dari mereka. Istilahnya mereka melanggar peraturan pemerintah. Otomatis mereka mencerminkan ketidakpatuhan kepada peraturan pemerintah tersebut. Kemudian seharusnya sebagai siswa yang baru lulus, kita tuh mencerminkan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bisa dilihat oleh masyarakat. Yang ketiga, mereka merusak alma mater nama sekolah. Karena memang mereka membawa alma mater sekolah yang lain. Seperti yang sudah saya bilang di kasus tersebut, bahwa teman saya ini membawa beberapa orang dari SMA lain atau SMK lain yang ada di Pekanbaru. Dan mereka berkumpulkan di lapangan tersebut. Nah, mereka mencoreng nama baik sekolah mereka sendiri karena kasus ini mungkin sudah banyak diketahui oleh teman-teman saya juga di Pekanbaru karena walaupun tidak sampai ke koran ataupun media cetak atau media sosial lainnya, cuman antar kami atau antar personal sekolah itu sudah mengetahui tentang kasus tersebut. Kemudian tentunya mereka menyebabkan lalu lintas macet karena ya seperti kita ketahui kalau misalnya orang ingin coret-coret atau anak SMA coret-coret itu pasti ramai dan membuat lalu lintas macet. Nah, kemudian yang kita bisa dapati penyimpangan yang ada dalam kasus tersebut adalah mempunyai sifat hura-hura yang menyampingkan atau tanpa menimbang resiko. Kenapa dapat dibilang seperti itu? Karena adanya larangan pemerintah tentang coret-coret pasca kelulusan di era pandemi atau tahun 2020 ini karena mencegah terjadinya atau terbukanya klaster-klaster virus corona baru. Nah, mereka lebih mengikuti sifat hura-huranya, lebih ingin seperti angkatan-angkatan sebelumnya yaitu yang coret-coret tanpa menimbang resiko, yaitu mereka bisa terkena virus corona, mereka bisa kecelakaan lalu lintas dan banyak hal yang dapat terjadi kepada mereka karena melakukan
hal tersebut. Baiklah, sekian video dari saya. Uh, Lebih kurang mohon maaf dan sampai jumpa.